Halo, selamat datang di channel YouTubeku. Perkenalkan, saya Sagung Krisna, seorang mahasiswa S2 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun hari ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan, di mana topik materi kita yang pertama, filsafat, cabang filsafat, serta karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, filsafat sebagai inspirasional, preskriptif, dan investigatif dengan perkembangan dunia pendidikan. Yang ketiga, kebermanfaatan filsafat idealisme dan realisme dalam pengembangan pendidikan. Yang keempat, filsafat timur dan filsafat barat, serta implikasinya pada pendidikan. Serta yang terakhir, pragmatisme dalam bidang pendidikan dan tokoh pencetus. Oke, kita mulai yang pertama, apa itu filsafat? Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya cinta yang sangat dalam, dan sophia yang artinya kebijakan atau kearifan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang pendidikan. Yang berikutnya ada apa saja cabang filsafat. Yang pertama, metafisika, di mana metafisika adalah cabang filsafat yang membahas persoalan tentang keberadaan atau eksistensi. Yang kedua, epistemologi, di mana epistemologi ini merupakan salah satu jenis filsafat yang memberikan kajian pengetahuan secara terperinci, dan cabang filsafat ini memastikan bahwa apapun yang kita pelajari adalah benar. Yang berikutnya adalah aksiologi, merupakan salah satu bidang filsafat yang menggabungkan kata Yunani aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti mempelajari sesuatu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana seorang manusia menggunakan ilmu tersebut. Yang berikutnya ada estetika, di mana filsafat ini membahas tentang berbagai bagian atau gagasan tentang keindahan dan juga berkisar pada pengetahuan. Selanjutnya ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang tingkah laku atau perubahan manusia mengenai baik. Yang terakhir ada logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang lurus tidaknya pemikiran kita sebagai manusia. Yang selanjutnya, ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari sifat dan struktur realitas dalam konteks pendidikan, mencakup beberapa aspek penting yang dapat membantu kita memahami bagaimana pendidikan berfungsi dan apa yang mendasari praktek atau teori pendidikan. Yang berikutnya, epistemologi pendidikan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti kata atau diskusi atau ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan asal-usul, metode, hakikat, dan jenis. Epistemologi jika diterapkan pada kajian pendidikan, maka pembahasan dalam epistemologi pendidikan meliputi yang pertama seluk-beluk pengetahuan pendidikan, mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, macam-macam pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aksiologi pendidikan. Dalam bahasa Yunani, istilah aksiologi berasal dari aksios yang berarti nilai dan logos yang artinya teori atau ilmu. Maka dari itu, secara bahasa, aksiologi berarti teori tentang nilai. Dalam filsafat pendidikan, aksiologi pendidikan membahas tentang etika dan estetika. Selanjutnya adalah filsafat inspirasional. Filsafat ini memberikan inspirasi atau bahasa lainnya motivasi yang mengarahkan manusia untuk memahami nilai-nilai kehidupan, tujuan akhir, dan makna keberadaan. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat inspirasional adalah untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan. Selanjutnya, filsafat preskriptif
merupakan filsafat yang bersifat normatif dan memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Filsafat pendidikan dikatakan preskriptif apabila filsafat pendidikan menentukan tujuan yang harus diikuti dan dicapainya, serta menentukan cara yang tepat dan benar untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada filsafat investigatif, merupakan filsafat yang berfungsi sebagai alat untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkritisi konsep-konsep pendidikan yang ada. Contoh penerapan yang dilakukan analisis kebutuhan berupa analisis diagnostik yang dibuat untuk mengetahui kemampuan siswa yang dapat membantu pendidik atau guru untuk memahami dan mengevaluasi berbagai teori pembelajaran serta untuk memilih metode terbaik yang sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Berikutnya ada filsafat idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang memiliki pemahaman bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Salah satu contoh dalam pendidikan di Indonesia adalah kurikulum Merdeka saat ini yang memberikan tujuan pendidikan idealisme untuk individual melalui proyek Pancasila. Selanjutnya adalah filsafat realisme. Realisme sendiri adalah pandangan bahwa objek-objek pengetahuan adalah nyata dan mandiri serta tidak bergantung pada pengetahuan atau kecerdasan lain. Filsafat pendidikan aliran realisme juga menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual yang berarti memahami pengetahuan dalam konteks yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini dapat mencakup penggunaan studi kasus, eksperimen, kunjungan lapangan, dan berbagai jenis aktivitas yang menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Idealisme dan realisme dalam pendidikan, di mana filsafat ini memiliki kebermanfaatan yang saling melengkapi. Idealisme itu penting untuk membangun karakter dan moral, sedangkan realisme mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia nyata. Keseimbangan antara keduanya akan dapat menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan relevan. Selanjutnya, materi filsafat timur. Filsafat timur ini merujuk pada pemikiran filosofis yang berkembang di wilayah Asia, termasuk India, Cina, Jepang, dan Timur Tengah. Filsafat ini sering berfokus pada aspek spiritual, etika, dan pencarian kebijaksanaan yang mengarah pada kehidupan yang harmonis dengan diri sendiri, alam, dan masyarakat. Ciri khas utama dari filsafat timur adalah pandangannya yang holistik, di mana setiap individu dianggap terhubung dengan keseluruhan alam semesta. Yang berikutnya, lawan dari filsafat timur adalah filsafat barat. Filsafat barat ini merujuk pada tradisi pemikiran yang berkembang di Eropa dan Amerika Utara, yang didasarkan pada pendekatan rasional, logika, dan empirisme. Filsafat barat mulai berkembang pada zaman Yunani kuno dan berlanjut hingga era modern. Ciri khas dari filsafat barat ini adalah pemikirannya yang analitis dan kritis, yang menekankan pengujian bukti-bukti rasional dan prinsip-prinsip logis untuk mencapai pemahaman tentang dunia dan eksistensi manusia. Adapun implikasi filsafat timur dan filsafat barat dapat dilihat dari aspek sumber dan pendekatan, tujuan pendidikan, pandangan tentang individu, metode pengajaran, dan fokus pada kurikulum. Di mana implikasi ini dapat kita lihat dari filsafat timur ini lebih memberikan kerangka pendidikan yang menekankan harmoni, moralitas, dan kualitas, sedangkan filsafat barat ini lebih mengedepankan rasionalitas, individualisme, dan inovasi. Perpaduan keduanya ini diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada spiritual, tetapi juga relevan secara ilmiah dan yang selanjutnya, filsafat pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya praktik, pengalaman, dan konsekuensi dalam menentukan kebenaran dan nilai. Pragmatisme dalam pendidikan menekankan pada keterhubungan antara teori dan praktek.
Konsep ini berfokus pada bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Adapun tokoh-tokoh dalam filsafat pragmatisme, yang pertama Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce terkenal sebagai pendiri pragmatisme. Ia menyatakan bahwa problematika termasuk persoalan metafisik dapat dipecahkan jika kita memberikan perhatian kepada akibat yang praktis dari mengikuti berbagai macam aliran. Yang berikutnya ada William James. James adalah personal, psikologikal, dan religius, di mana pragmatisme dapat tetap bersifat religius seperti rasionalisme, tetapi pada waktu yang sama ia memperhatikan bahwa sebagaimana aliran pragmatisme. Yang ketiga ada John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengolahannya secara realistis. Filsafat pragmatisme dalam bidang pendidikan di zaman modern, di mana mendorong pendidikan untuk lebih fokus pada pengalaman praktis dan relevansi kehidupan nyata, bukan hanya teori atau hafalan materi. Hal ini sangat mendukung perkembangan keterampilan di abad ke-21 yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi dunia yang terus berubah, termasuk keterampilan berpikir kritis, problem solving, kolaborasi, dan komunikasi. Penerapan pragmatisme dalam pendidikan, khususnya oleh tokoh seperti John Dewey, telah mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih demokratis dan berorientasi pada pembelajaran yang aktif yang mengutamakan peran siswa dalam pembentukan pengetahuan mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya, sekian penampilan dari filsafat pendidikan hari ini. Terima kasih banyak. Ada sedikit kutipan dari Immanuel Kant, di mana pengalaman tanpa teori itu buta, tetapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.